Goya-goya gantiro, tokabonga lolio, palu tondo mamboro, motayomo, kayu malue, melang tomo. Gempa Palu Donggala tanggal 28 September 2018 masih meninggalkan pilu dan kesedihan. Peristiwa fenomena bencana alam ini hanya berlangsung sekitar beberapa detik guncangan dan diikuti fenomena susulannya berupa tsunami dan likuifaksi. Gempa susulan masih terus berlangsung hingga beberapa pekan. Berdasarkan posisi dan kedalaman pusat gempa bumi, kejadian gempa bumi tersebut disebabkan oleh aktivitas sesar aktif pada zona sesar Palu Koro yang berarah barat Laut Tenggara. Nama sesar Palu Koro diusulkan pertama kali oleh Sarasin bersaudara di tahun 1901, yang kemudian diulangi oleh Rutten di tahun 1927. Sistem sesar ini menoreh mulai ujung selat Makassar, melalui kota Palu, hingga menerus ke Teluk Bone. Peristiwa demi peristiwa itu menuntut kita agar bisa hidup harmonis dengan alam. Pola-pola mitigasi bencana sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat suku Kaili sejak lampau, melalui pengetahuan lokal yang mereka miliki. Pengetahuan lokal ini berkembang pada masyarakat melalui tradisi lisan, atau dalam bahasa Kaili disebut tutura, yaitu bertutur, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan lokal tersebut meliputi sastra lisan, seperti Darendate dan Kayori. Kemudian toponimi atau penamaan rupa bumi berdasarkan peristiwa alam, tipologi lahan, peristiwa sejarah, pengetahuan penanda dari alam, serta nama tumbuhan atau hewan. 2 tahun setelah bencana gempa bumi 28 September 2018 yang masih menjadi perhatian besar hingga kini adalah kebutuhan pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana. Pengetahuan mitigasi saat ini menjadi kebutuhan serius karena masyarakat mulai menyadari resiko-resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Peningkatan kapasitas pengetahuan mitigasi bencana, baik itu yang bersumber dari kearifan lokal maupun pengetahuan, menjadi kebutuhan yang mendesak. Warisan pengetahuan lokal dalam kondisi bencana mulai menjadi perhatian setelah gempa bumi 28 September 2018 disusul tsunami dan likuifaksi di desa Petobo, Junoge, Balaroa, dan Sibalaya. Likuifaksi ini mengakibatkan ratusan bahkan ribuan rumah tenggelam. Masyarakat lokal menyebutnya nalodo atau terkubur di bawah lumpur. Masyarakat lokal yang memiliki ingatan tentang nalodo ini memilih untuk tidak menetap di Petobo ataupun Balaroa, karena sejarah bencana di 2 lokasi tersebut sudah pernah terjadi puluhan tahun silam. Di era 4.0 ini, kekuatan digital dan menjamurnya media menjadi sebuah ruang pembelajaran baru. Saat ini, tak banyak yang tahu tentang tradisi lisan di daerahnya masing-masing. Terlebih lagi, tradisi lisan tersebut ternyata menjadi salah satu bentuk kearifan lokal dalam kebencanaan. Kesadaran akan pengetahuan lokal sebenarnya bisa menjadi modal pemerintah guna mengidentifikasikan riwayat kebencanaan di Sulawesi Tengah. Pengetahuan seputar kampung-kampung tua atau toponimi yang aman dihuni bisa menjadi basis tata ruang wilayah ataupun tradisi lisan yang menjadi penanda bencana. Di era teknologi informasi saat ini, arsip digital menjadi begitu penting karena sangat menunjang untuk percepatan informasi. Hal ini bisa diterapkan pada strategi mitigasi dengan memanfaatkan pengetahuan lokal masyarakat di dalamnya yang mudah diakses oleh beragam lapisan usia dengan memuat komunikasi-komunikasi ritual yang diintegrasikan dalam perangkat lunak digital. Strategi pengarsipan digital yang bisa dimulai seperti yang telah dilakukan di Palu 8 bulan pasca bencana, yaitu Geowisata Palu Koro. Selain itu,
Upaya yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah pengarsipan digital kebencanaan melalui aplikasi pada pengguna ponsel pintar. Di Indonesia, masih sedikit dijumpai aplikasi kebencanaan yang memuat tradisi lisan dan literasi kebencanaan di dalamnya. Dari penelitian ini, memaksimalkan penggunaan ponsel bagi masyarakat digital, khususnya para milenial, untuk mulai beradaptasi dengan keadaan yang rentan akan bencana. Hasil dari penelitian ini bisa diakses sepenuhnya melalui aplikasi ini yang bukan hanya berisi literasi kebencanaan saja, namun juga mapping aset kebudayaan dan lokasi seniman tradisi yang berdampak bencana, serta tradisi tutur yang akan terarsip dengan baik dalam aplikasi, agar menjadi dasar masyarakat untuk belajar mitigasi bencana dan bersiap dengan evakuasi mandiri jika sewaktu-waktu bencana datang kembali. Hingga kita tak selalu kaget dan merasa terlambat. Dan pada akhirnya, digital, masyarakat, dan kebudayaan akan bersinergi menjadi satu. Digital pun bisa menjadi manfaat berharga untuk mengurangi dampak dari bencana.